Dalam kasih Tuhan, semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini, sebab Bapa di surga akan mencukupkan dan memenuhi segala kebutuhan saudaraku. Baik, kita akan menyatu dengan firman Tuhan dalam renungan kali ini. Namun kita awali dengan penyerahan diri. Mari saudara, kita saat teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri. Yang kami lakukan sepanjang hari ini, semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudaraku, kini kita membuka hati untuk Tuhan dan akan menyatu dengan firman-Nya, firman kehidupan sebagai kekuatan kita bersama-sama beraktivitas, khususnya sepanjang hari ini. Namun, kita dihantar sebuah pujian yang menguatkan, memberi kita semangat. Dan ingatlah, ketika saudara mendengarkan pujian ini, maka saudara harus semakin semangat memuji Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ikutlah Yesus. Jala dogma, hibur rohaku, Tuhan Yesus. Semoga berkenan di hati kita masing-masing. Mahita di bagasa Tuhani jalate hutan ma Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Tepatnya hari ini Rabu tanggal 19 Maret 2025. Demikian dituliskan dalam kitab Yehezkel atau Yehezkel sama saja. Pasal 37 ayat 23. Yehezkel 37 ayat 23. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya.
jaladambe ramunan nasida, diri nasida, marhite hite gana-gana nasida. Manang marhite hite hasugiron aka nanula nasidai. Manang marhite hite saluhut pangalasyon nasidai. Jala au pelohon nasida sian saluhut inganan aka padusaun nasida nasai laon. Asa hurasi nasida, gabe bangsokku nasida, jala au debata nasida. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku, bagaimana kabarnya saat ini? Apakah saudara sehat? Ya, saya pastikan semua saudaraku sehat dimanapun berada. Sebab Allah selalu menyertai umatnya, bahkan orang-orang yang dikasihinya selalu diperhatikan setiap saat. Khususnya saudaraku yang selalu rindu mendengarkan firman atau renungan setiap hari yang kami sampaikan. Oleh karena itu kami juga sampaikan buat saudaraku yang bersuka cita hari ini, happy birthday, selamat ulang tahun. Semoga dengan ulang tahun saudara hari ini, saudara akan mendapatkan berkat melimpah, panjang umur, dan semua keluarga sehat dalam penyertaan Tuhan. Saudara yang merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan selamat ulang tahun perkawinan, happy wedding anniversary in Jesus Christ, bahagia selalu di dalam Tuhan. Molo di paluas di bata, sai hipas mahamura popo paramuna, mangiring-ngiring rodi pahopu sahat tuna saur madua. Bagi saudaraku yang hari ini masih mengalami banyak cobaan, pergumulan hebat, goncangan coba, bahkan cobaan yang sering menghantui hidup saudara, kami ingatkan saudara jangan pernah putus asa. Saudara jangan menjauh dari Tuhan, jangan kecewa dan jangan menyesali apa yang saudara alami. Ketika saudara mengalami hal demikian, saudara harus sadar sesungguhnya apa yang kita alami tersebut adalah sebuah rencana Tuhan terbaik, dan suatu waktu Tuhan akan mengubah semua hal yang kita rasakan, khususnya penderitaan, akan menjadi nikmat, bahkan menjadi sukacita besar untuk kita nikmati dalam hidup ini. Percayalah, Tuhan baik dan sungguh baik. Yesus Kristus anaknya Sang Juru Selamat akan datang melawat saudara. Saudara akan dilepaskannya, saudara akan dijamahnya, saudara akan pulih dengan kuasa Tuhan. Amin. Saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulih, kata yang sama, tahir. Kalimat yang mengucapkan pulih, tahir, sembuh, atau sebuah keajaiban penyembuhan yang kita rasakan, lalu kita akan bersuka cita dan kita memuji Tuhan. Penyembuhan itu disebut dengan healing miracles, dan semuanya itu dari Tuhan. Banyak pemulihan yang kita rasakan setiap hari. Ketika kita lemah tak berdaya, amang lu jaki, lu jauh ni nasa dinata. Tapi saat pendeta mendengar atau majelis mengatakan, martangi aku inam, unakol suako, las roham, maka dia mengalami satu kebangkitan semangat. Dan saat itu tenaganya pulih, segar kembali, dan bisa beraktivitas sembari memuji Tuhan. Kita dipulihkan dari fisik yang lemah menjadi kuat. Enabuhadu ya te sekolah nangongongon amatai. Sirohate ngaur makatai. Serna kosong otak pikiran. Lalu mereka menjawab, kami tidak tahu amang. Memang dari dulu bapak kami ini jarang menyatu dengan Tuhan, jarang ke gereja, jarang beribadah. Sohya martangiang, sohya pertangyangan. Apalagi itu mau kata debata, takku boto amang. Lalu hamba Tuhan berkata, inilah salah satu penyebabnya. Siapa saja yang kosong pikirannya, rohaninya, maka dia akan bisa kehilangan arah hidup, bahkan bisa menjadi gila.
Satu-satunya yang kita lakukan harus memulihkan. Lalu hamba Tuhan itu mendoakan dia dan mengingatkan, ingat Tuhan, ingat roh, lakukan kebaikan, baca firman Tuhan dan hayati, jauhkan dirimu dari kenikmatan duniawi. Saudara akan pulih. Bapak itu mengangguk dan menyesal, lalu sadar dan berkata, oh Tuhan, merpada mau diriku itu debata, mulu malu mau dibahain, ulah honokku manidokna, burjuna mau Tuhan, amang tangyak kona. Saat itu Bapak itu pulih rohnya yang sering gentayangan, pulih rohnya yang sering dimainkan dunia ini, rohnya pulih yang sempat dikacaubalaukan oleh iblis atau dunia yang sudah cemar. Pemulihan sangat penting, tapi kita harus mau dipulihkan. Renungan kali ini, Tuhan datang memulihkan umatnya Israel. Bangsa yang sudah diporak-porandakan oleh bangsa lain, yang sudah benar-benar tersiksa, disiksa, diperas, dihukum oleh Babilonia. Penderitaan yang sangat dahsyat, yang sangat kejam, sangat terbuang. Inilah kehidupan itu. Kehidupan umat yang jauh dari Tuhan dan sering memberontak, akhirnya mengalami pesakitan dan penderitaan yang dalam. Maka setiap hari mereka menangis, menjerit, memohon pertolongan Tuhan. Apakah Tuhan masih membuka hati untuk orang-orang berdosa seperti mereka? Jeritan itu pun didengar oleh Yehezkel yang disebut anak manusia. Lalu ia bermohon pada Tuhan agar bangsa itu dipulihkan, disembuhkan, agar bangsa itu disadarkan dan bangsa itu kembali menjadi bangsa yang sungguh-sungguh takut setia pada Tuhan. Saudaraku, Tuhan pun melepaskan mereka, menyembuhkan, memulihkan bangsa itu. Tapi dengan satu janji, bangsa itu harus setia pada Tuhan dan meninggalkan segala dosa dan kejahatan dan tidak mengulang-ulangi lagi apa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan kembali sayang kepada umat itu. Dan itu diserukan oleh Yehezkel bahwa Tuhan masih sayang kepada mereka. Maka bangsa itu pun bahagia, bangsa itu pun bersorak, bangsa itu pun sujud menyembah Tuhan atas kebaikan Tuhan. Ayunang marisuag pabenon di bata, tabay tingulun. Nakola majalo, doh makilalahon, hinauli ni pabayan di bata. Hape hita daktabay na denggat tu di bata. Odo sibut ciri si pata madili di bata tabay. Opya makadungan, tikina mahita mabuka roha. Doho hapor syota tu Jesus Kristus si perway tu di bata ama si panopay doho todi perbedia si pangapuli. Borhak madamang sedarion. Bekerjalah, berbuatlah yang baik di mata Tuhan. Jangan sampai saudara melakukan kekerasan, penipuan, pemerasan kepada orang lain. Ingatlah Tuhan selalu memperhatikanmu. Kasihlah utamakan dari segalanya. Saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini sungguh-sungguh menguatkan kami beraktivitas melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sukses bagi selalu bersama Tuhan.